Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat datang di channel Agus Santo, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kelapa sawitnya yang menguning. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi dalam perjalanan kami ke Palembang, dari Palembang kalau kita menuju Bandar Lampung lewat jalan tol, kita juga melihat kondisi yang sama. Nah, coba perhatikan background saya ini. Jadi menanam kelapa sawit itu tentunya membutuhkan media yang bagus, yang sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, itu namanya ya daerah marginal, daerah yang sebetulnya kurang cocok. Nah, tidak cocoknya itu ada beberapa sebab. Satu, tanah gambut, ya kan, karena pH-nya rendah. Kemudian rawa, karena tergendang. Karena tanaman kelapa sawit juga aerobik, membutuhkan oksigen, makanya rawa kurang bagus. Jadi yang di belakang kami ini tadi backgroundnya adalah karena menanam di tanah marginal di rawa, sehingga gejalanya nanti kita bahas. Kemudian di tanah yang sebelumnya dangkal atau tanahnya miskin di lereng biasanya. Nah, kemudian tanah pasiran, tanah padas, itu semua tanah pasang surut itu semua adalah daerah-daerah atau lahan yang marginal yang kurang sesuai dengan kelapa sawit. Akhirnya apa? Gejala yang muncul adalah tanaman tentunya kurang sehat, kurang makanan, kurang gizi. Sehingga akan menjadi pertama gejalanya menguning dulu, kuning, ya, pucat kuning ya kan, lama-lama kering dan akhirnya bisa mati. Nah ini coba diperhatikan di video di belakang ini. Nah ini karena posisinya di daerah yang rawa tergenang. Sehingga solusinya membutuhkan apa? Membutuhkan parit drainase dalam konteks yang di belakang ini. Ya, jadi ini saya menjawab karena ada pertanyaan yang serupa meskipun kondisinya berbeda. Gejala yang disebabkan sama, menguning lama-lama kering. Jangankan untuk pertumbuhan vegetatifnya yang kurang, apalagi diharapkan untuk buahnya tentunya juga sulit. Nah, karena pertama vegetatif dulu untuk pertumbuhan. Begitu. Ini yang menjawab sekaligus yang ada di background di tempat kami yang kering-kering. Berikutnya ada pertanyaan yang mirip, tetapi ini masalahnya agak berbeda sedikit ya. Coba saya perlihatkan ini pertanyaannya. Coba ya kan. Ya, jadi ya ini pemirsa, pertanyaannya kondisinya kan sama, yaitu agak kuning, pertama kuning-kuning semua, akhirnya kering. Nah, seperti ini. Ini ada dua gambar yang dikirimkan. Tentunya ini adalah gejala kekurangan unsur hara yang kronis, yang sangat berat, dan semua unsur hara tentunya kurang. Oh, tanahnya tanah miskin. Ini saya konfirmasi tanahnya tanah padas. Artinya apa? Volumenya rendah, makanannya kurang. Oleh karena itu, ini solusinya adalah ya diberi bahan organik dulu. Silakan beri bahan organik. Bisa pupuk kandang, ya kan, bahan hijauan, tangkos. Nah, kemudian di pupuk-pupuk yang lain nanti kami sampaikan. Jadi ini kekurangan unsur hara yang jelas, nitrogennya iya, Mg-nya iya, K-nya hampir semua. Nah ini kan jangankan keluar buahnya, kemarin bunga jantan yang keluar. Ini foto yang dikirim berikutnya adalah ini. Nah ini sama kondisinya. Nah, ini nampak kekurangan Mg, kekurangan K, kekurangan nitrogen semua ini
seperti pembotol, kekurangan unsur P, ya kan. Ini karena tanah marginal tadi, tanah padas. Pak, dipupuk apa? Ya pupuknya standar dulu nih, piringannya dibersihkan, kasih bahan organik, kemudian baru dipupuk kimia juga boleh. Nah, coba saya perlihatkan ya, kalau tanya pupuknya apa ini kira-kira tanamannya mungkin umur 5 tahun ya, kemungkinan sekitarnya. Makanya dipupuk, kalau dipupuk apa namanya, yang dipupuk yang pupuk tunggal misalnya, saya carikan ini, video saya juga, tapi saya kan nggak hafal. Ya, jenis, kita carikan jenis pupuk yang pupuk tunggal. Ya, oke. Nah, jenis pupuk tunggal. Jadi ini bisa dilihat kalau umur 5 sampai 8 tahun, ureanya, sebentar, ini ureanya adalah bentar, lezatnya Nutella dan apa pemirsa, ini ada iklannya dulu, ini saya baca dulu. Ini kira-kira umurnya 5 tahun ya. Yaitu urea 2,5 kilo, TSP 1,75, MOP atau KCL 2,25, Dolomit 2,25, dan borat 0,1, sehingga total 8,850 kilogram per pohon per tahun. Ini kalau menggunakan pupuk tunggal. Nah, dengan pupuk majemuk silahkan cari di video saya menggunakan jenis pupuk majemuk yang mana yang kandungan NPK-nya ada, itu sudah ada konfirmasinya, sudah ada konversinya pupuk yang digunakan. Gitu ya pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak yang menanyakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat mengatasi tanaman kelapa sawit di daerah marginal, khususnya ini di tanah padas ya, yang saya jawab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.